Bismillahirrahmanirrahim. Wa niyatu imamatin tu betitik mun kada betitik titiki. Au jama'atin, dan berniat jadi imam atau berjamaah, sunnatun hukumnya sunnat. Li imamin bi ghairi jumu'atin, sunnat bagi imam pada selain sholat Jumat. Jadi kalau untuk selain sholat Jumat, niat menjadi imam hukumnya sunat. Mun sholat Jumat pang, nah hukum berniat jadi imamnya wajib, karena sholat Jumat berjamaahnya hukumnya wajib. Di luar sholat Jumat, maghrib, isya, subuh, jamaahnya hukumnya kada wajib. Dari karena itu niat jadi imamnya pun kada wajib. Akan tetapi munnya hendak dapat pahala berjamaah, pasang niat jadi imam. Mun seorang tebulujur sembahyang, ada orang di belakang 4. Nah sejak saat itu niatakan jadi imam supaya koleh berjamaahnya. Mun kada diniatakan sah aja sembahyangnya, cuma yang koleh pahala berjamaah yang di belakang, karena inya niat makmuman. Yang di muka kada dapat. Liyana la fadlal jamaati, untuk mendapat pahala berjamaah. Walil khuruji min khilafi man aujabahu, dan untuk keluar dari perbedaan atau khilafiyah ulama yang mewajibkannya. Tentunya ada ulama yang mewajibkan memasang niat imaman wajib. Kita dalam mazhab kita, dalam fikih kita, masang niat imaman kada wajib. Kalau pina yang madahkan wajib itu bujur, ya kah? Jadi kerada salahnya pasang niat imaman. Itu namanya keluar dari perbedaan ya itu. Ada ulama yang mengatakan wajib, yang satu mengatakan tidak wajib, gawi supaya kada disalah-salahkan. Wa tasihu niyatuha ma'a taharrumihi, sah niat jamaah serta takbiratul ihramnya. Wa in lam yakun khalafahu ahadun in wathiqa bil jamaati al aujahi, sekalipun tidak ada di belakangnya seorang pun, jika dia percaya atau yakin dengan adanya jamaah atas pendapat yang paling kuatnya. Sembahyang sorongan sembahyang sekalinya, sembahyang sorongan niat aja. Niat imaman nih. Usolli fardul maghrib imaman lillahi ta'ala. Di belakang ada orangnya, ya kan sorongan aja sembahyang. Bolehkah? Boleh, asal inya yakin cagar ada orang datang. Modelan kayak dilanggar. Inya yang bang, inya yang komat, inya yang imam, kesian mana imam kini. Maka inya yang membuka kunci langgar, maka inya yang mengurai sajadahnya, inya yang azannya, inya yang komatnya, mbahnya imamnya kada datang. Inya juga yang sorongan sembahyang. Maka saat itu pasang niat imaman. Boleh aja tak? Fa in lam yanwi, li'annahu, karena dia sayasiru imaman, karena dia akan menjadi imam. Fa in lam yanwi walau li'adami ilmihi bil muqtadina hasala lahumul fadlu dunahu. Titik. Maka jika tidak dia niatkan, kada berniat apa? Imaman. Walaupun karena tidak tahunya dengan orang yang mengikut, kada tahu pada di belakang orangnya banyak mana sekalinya mau empati, tapi inya kada niat imaman, hasalalahumul fadlu, maka hasil bagi mereka pahala dunahu, selain dia, maksudnya tidak dengan dia. Yang mau empati koleh pahala karena inya berniat jamaah. Yang diumpati kada koleh karena inya kada berniat imaman, walaupun alasannya kada tahu pada diumpati orang, tetap kada dapat pahala. Titik.
Wa inna wahu fil asna'i hasalalahul fadlu hina idin. Jika ia meniatkan imaman di tengah-tengah, maka hasil baginya al-fadlu, pahala, min hini idin, ketika itu, ya kah? Di mana mandak niat, di situ dihitung pahala berjamaah. Titik. Amma fil jumu'ati patal zamuhu. Adapun di sholat Jumat nih, maka wajib niat imaman akan dia. Wajib niat imaman. Dan niat imamannya mesti ma'at taharrumi, disertai bertakbiratul ihram. Artinya waktu kita bertakbiratul ihram, pasang niatnya di situ. Kada boleh di awal, kada berniat imaman. Kalau sembahyang yang tadi ya, kalau kada apa-apa ya lah. Sholli fardhu maghrib salah rakaatin adan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kada niat imaman. Pas orang datang sudah koleh sarakaat, datang orang di belakang nih. Yang di belakang niat makmuman. Hanya kita berniat, ya Allah, tapi gue sudah ucapkan ya kan, di hati aja, ya Allah, ulun jadi imam, ulun berniat jadi imam, maka sah saat itu sebagai imam dan dapat pahala berjamaah sejak dia berniat. Itu sholat selain sholat Jumat. Adapun sholat Jumat mau kada mau harus di awal, karena sholat Jumat kada kawa sorongan. Wa minha diantaranya apa tadi? Syarat soh mengikut. Ada mutaqaddumin fil makani, tidak terdepan pada tempat, yakinan secara yakin. Ala imamin, atas imamnya, yakni tidak mendahului, tidak mendepan, tidak terdepan, bahasa Banjar kada bakamuka, atas imam. Ukurannya dengan apa? Biaqibin, dengan tumitnya. Nah, jadi patokan itu tumit. Nah, Anda anggap ini batis, tumit ini. Tumit ini jangan tak kemuka pada tumitnya imam. Jadi tumit ini ukurannya lah. Tumit, jangan bakumuka tumit ini pada tumit imam. Mun bakemuka pada tumitnya imam, maka kada soh jamaahnya, karena secara posisi bakemuka pada imam. Patokannya ini tumit betis. Walaupun jerijinya panjang benar, ya kah? Imam batisnya halus, ya kah? Makmum batisnya panjang telapak batis maksudnya. Jadi telapak batis si makmum ini andakannya di belakang pada tumitnya imam. Cuma yang jirijinya gini menjulur ke muka. Panjang benar nih. Boleh aja kah? Boleh. Karena tadi acuannya adalah tumit. Nyatakan tak? Wa in, nah ada tulisannya sekalinya. Taqaddamat asabi'uhu, sekalipun terdepan jemari-jemarinya. Bakemuka jerijinya. Amma syak fit taqaddumi fala yu'athir. Adapun ragu pada terdepan maka tidak mempengaruhi. Titik. Wala yadurru musawatuhu lakinnaha makruhatun. Tidak mengapa setara sejajar dengannya, tetapi itu makruh. Betatanya sama sekali kada apa-apa. Betatanya sama sekali kada apa-apa. Yang kada boleh itu bakamuka. Jadi menggantikan imam yang batal nih, kada mesti harus bakamuka. Kada usah bakamuka kada apa-apa juga, ya kah? Tapi perlunya bakemukan apa? Supaya makmum ini tahu siapa pengganti. Mun kada ada yang bakemukanya kan bingung mana penggantinya. Wanudiba
wuqufu dzakarin, disunnatkan berdiri berhenti seorang laki-laki, walau sobian, walaupun anak kecil. Lam yahdur ghairuhu, yang tidak berhadir selain dia. Kekanakan aja makmumnya disunatkan berdiri di mana yo? An yaminil imami, di sebelah kanan imamnya. Cara maatur sop jangan membarang tuh lah. Semua yang berjamaah tuh pakai ilmu. Ingin kita maandak posisi aja pakai ilmu. Sebelah kanan dulu. Ini anu juga yang nggak paham, kanan aja bisi, kirinya kosong, bisa nih tuh. Menganan aja ada juga. Ya, aturan mainnya tuh kanan dulu. Dan posisinya hampir batatai, sedikit aja mundur pada imam. Kada yang di belakang sama sekali kada. Nah, kita aja. Ya hanya sajadah tuh gitu aja nah. Wal asanu lahu tahwiluhu lil ittiba'i. Dan asan kalau tulisan itu ada hamzahnya kalau. Wa illa dia kalau. Wadah kok ada baitnya nah. Wa illa kah wal asan wa illa. Ya wa illa ya lah. Jika tidak demikian, yakni munnya si kakanak tadi berdiri di sebelah kiri, ya kah? Kada di sebelah kanan. Sebelah kiri mulai sajadah sunnah lahu tahwiluhu. Disunatkan bagi imam tahwiluhu, memindahkannya. Sunat memindahkan ma'alih makmum yang salah posisi, maka ma'alihnya paharatan sumbahyang lil ittiba, karena mengikut gawian Nabi. Dulu ada kejadian. Siapa? Abdullah bin Abbas. Abbas itu paman Nabi, berarti kalau Abbas paman Nabi, kalau Abdullah berarti sepupu Nabi ya. Jadi Abdullah bin Abbas ini bermalam lawan Acil sidin karena Maimunah. Di antara istri Rasulullah ada yang ngaran bini sidin Maimunah, yang lah Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun, Maimunatun wa Romlah. Nah, jadi Sayyiduna Abdullah bin Abbas bermalam di rumah Acil. Yang Acil statusnya bini Rasulullah. Bermalam di situ. Aku jasidin sekalinya tengah malam Nabi sumbahyang. Tapi semangatnya kuat lah melihat Nabi sumbahyang, bangun juga. Hendak sumbahyang lawan Nabi. Sembahyang lawan Nabi, langsung ambil posisi di sebelah kiri Nabi. Sekalinya kacak Nabi kepalanya, jangan ke kanak deh lah, dikuntiin Nabi kepalanya, dialihin Nabi ke sebelah kanan. Itu sunat. Munnya ada orang salah berdirinya dia sarik ya kan nempeleng non imam. dia dipingkuti kepalanya sarik. Kandanya orang tua. Nah, itu gawian Nabi itulah. Sunat tadi karena mengikut Nabi. Kemudian wa mutaakhiran anhu qalilan, berkebelakang dari imam sedikit. Bi anta ta'akhara asabi'uhu an aqibi imamihi, yakni terkebelakang jari-jarinya dari tumit imamnya. Jadi jari makmum di belakang, ke belakang pada tumitnya imam. Nah, gitu sunnahnya tuh gitu. Ya kan di belakang sesekali, Bang. Nah, intinya ujung jari makmum batis nih lah di belakang posisinya tumit imam. Jadi berselisih gitu. Nah, di sebelah kanan kado yang harus di belakang sesekali ada. Nah, ini tumit tuh, Bang. Itu sunatnya. Namunnya kena ada makmum lain hadir, jangan menyambung yang kanan. Ini nguntang-nguntang sajadah imam, sajadah makmum. Ada makmum lain. Gak menyambungnya tak ya kena ya. Akhirnya kirinya kosong. Jadi kalau ada makmum baru, urai dulu di mana? Di sini. Ya, di sebelah kiri. Karena itu terserah aja hendak imamnya yang berkemuka atau makmumnya yang bermundur. Jadi intinya urai aja dulu. Maksudnya berdiri aja dulu sini di sebelah kiri.
Kenapa sudah sembahyang hanya kena mundur sama-sama rapatkan barisan, atau imamnya yang bermaju ini merapatkan. Itu yang tuntunan sunnah yang dasar bujur dari Rasulullah. Kadang yang pas menganan aja, atau karena kirinya ditapalinya timbul jadi pesawat terbang, tengahnya kok kosong bersayap gitu ya. Fa'in ja'a, adakah tulisannya? Wa kharaja bidzakari al-unsa. Terkeluar dengan kata lelaki oleh perempuan. Kalau perempuan fataqifu khalfahu, maka berdiri ia, berhenti ia di belakang imam, pas di belakang imam. Itu babinian tuh. Walaupun makmumnya makmum sorong. Nah, itu tuh. Unnya misalkan lawan ding sanak atau mama makmumnya. Mama ini jangan dihiga sorong yang sebelah kanan tadi. Itu laki-laki. Jadi mama tadi harus di belakang. Yang di sini tadi tuh lelakian khusus. Kalau bebinian walaupun makmumnya binian seikung di belakang. Itu cara ma'atur sok. Ma'a mazidi ta'akhurin, serta tambahi berkebelakangnya. Kalau pina ada makmum lakian datang ya kah? Jadi berkebelakang ya. Kalau pina ada lakian hendak sembahyang, jadi kan mun lakian datang kawami isi yang di sela-selanya. Jadi binian di belakang gitu. Kalau pina ada makmum datang kawa kena misi di sininya. Fa in jaa dzakarun akharu ahrama an yasarihi. Jika datang laki-laki lain, makmum hanyar nih, ahrama maka bertakbiratul ihram ia an yasarihi, di sebelah kiri imam. Ya Allah, masuk dulu sembahyang, takbiratul ihram dulu, wa yata'akhkharu qalilan, dan mundur sedikit. Summa ba'da ihramihi, kemudian setelah takbiratul ihramnya, ini gitu aja caranya aja lah. Kan tulisannya gitu. Jadi sajadah imam. Gitu. Sajadah imam. Makmum pertama di kanan. Supaya kada memakai banyak gerakan. Jadi makmum yang hanyar tadi langsung aja di belakang. Supaya kada salang mundur lagi. Jadi kan yang mundur sih ikung aja. Ya kah? Jadi sajadah imam, makmum pertama di sini. Datang makmum yang hanyar, makmum kedua. Jadi makmum yang kedua itu langsung aja di sini. Allahu Akbar. Jadi karena yang mundur sih ikung aja. Yang di sebelah kanan. Sejajar jadinya. Daripada langsung ke sebelah kiri karena mundurnya berdua kebanyakan gerakan, kebanyakan yang bergerak. Jadi langsung aja sini di belakang. Jangan menyambung kanan tadi lah. Ngatakan toh. Wa yata'akhkharu qalilan, berkebelakang sedikit. Summa ba'da ihramihi, kemudian setelah takbiratul ihramnya, ta'akhkhara, mundur keduanya, anhu dari imam, nadban sunnat, fi qiyamin aw ruku'in, pada berdirinya atau pada rukunya, hatta yasira safan wara'ahu, hingga jadi keduanya satu saf di belakang imam. Titik. Wa wuqufu rajulaini jaa ma'an, sunnat berdiri dua lelaki datang bersamaan, au rijalin, atau beberapa lelaki, qasodul iqtidaa, yang bermaksud mengikut, bimusallin, dengan orang sholat. Sunnat berdiri dua lelaki atau beberapa lelaki tadi, khalfahu, di belakang imam langsung, sopan satu sop, jangan diulah 3 sop. Itu sembahyang jenazah, ya kan? Main jenazah bagus, sembahyang itu diulah 3 sop walaupun ruangannya kada sasak.
Jadi kam sembahyang jenazah, ada imamnya, ada makmum bertiga. Kalau bisa sok tuduhlah 3. Mengamalkan hadis Nabi, barang siapa ya ada jenazah yang disumbahyangi sebanyak 3 sop, mempertahankan hadisnya itu nah ya lah. Walaupun orangnya kawa disusun satu sop, jadi ulah 3 sop. Walaupun kawa kita ulah 1 barisan atau kita ulah 2 barisan, tapi sunat diulah 3 barisan. Itu kalau sholat jenazah. Kalau sholat biasa 1 sop aja. Wa nadabu atau wanudiba wukufun fi soppin awalin, disunatkan berdirinya di sop yang pertama. Wahwa mayalil imam, sop pertama itu sop yang mengiringi atau yang mengikuti imam, atau sop yang setelah imam. Bukan sajadah imam. Sop pertama yang mana ya? Yang setelah imamnya. Wa in takhallalahu minbarun, sekalipun diselangi atau dihalat oleh minbar, au amudun, terhalang atau dihalat oleh tiang masjid. Summa ma yalihi, kemudian sop yang mengiringinya. Wahakada, dan sebagitulah seterusnya. Titik. Ada sop pertama, ada sop kedua, ada sop ketiga. Di antara masing-masing sop, manakah yang paling afdol? Yang sebelah mana? Pembelakangan imam atau sebelah kanan imam? Wa afdalu kulli soppin yaminuhu, sepaling utama masing-masing sop adalah yang kanannya. Kanannya. Titik. Walau taradafa yaminul imami wasofful awwalu qaddima fima yazharu, jikalau bertentangan kanannya imam dan sop yang pertama, qaddima fima yazharu, maka didahulukanlah sop pertama pada pendapat yang zahir. Titik. Wa yaminuhu aula minal qurbi ilaihi, kanannya sop lebih utama dari berdekatan ilaihi kepada imam, piyasarihi, di sebelah kirinya. Titik. Wa idrakus soppil awwali aula min idraki ruku'i ghairir raka'atil akhirati, adapun memperdapati sop yang pertama, jika kita mengejar sop yang pertama, itu lebih utama dari memperdapati ruku selain rokaat akhir. Titik. Apa maksudnya? Kita datang ke masjid, terutama kayak Al-Qaromah itu kan luas tuh. Pas kita tuntung baudu, kan di muka kita ada sop. Jadi kita, mun aku takbir di sini, aku kawa menyampaikan rokaat kada mas bu. Tapi jauh bang, di Muara Lawang jadinya takbir ya kan. Tapi mun aku sampatakan masuk ke dalam sop, aku kehilangan rokaat. Yang mana yang diutamakan? Masuk ke dalam sop aja, karasi, biar tertinggal atau biar dianggap masbuk, daripada harus menyorongan di belakang tapi kada masbuk.
Memperdapati sop itu yang pertama lebih utama dari memperdapati ruku selain rokaat akhir. Amma hiya, adapun rokaat terakhir, fa in pawataha qasdus soppil awwali fa idrakuha aula minas soppil awwali. Jika meluputkan oleh menuju sop pertama, maka memperdapati rokaat terakhir lebih utama dari sop yang pertama. Kalau rokaatnya rokaat pahabisan, mau kada mau, biar aja sudah takbiratul ihram di muharalawang. Yang penting sampai berjamaah. Itu spesial rokaat terakhir. Kalau rokaatnya rokaat pertama, karasi aja masuk. Biar sampai termasuk masuk kada apa-apa. Tapi kalau rokaat terakhir, sempatkan masuk rokaat terakhir, biarpun kada kawa masuk ke dalam barisan sop tadi. Atau sop yang pertama tadi maksudnya lah. Wallahu a'lam bishawab.